kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jose, Saya Kenyo, saya Jonathan. Saya Joyce, saya Jane. dan kami akan memulai presentasi kami. Saya akan mulai presentasi dampak sosial informatika pada bidang teknik pertama. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional tambang. Dengan adanya teknologi dalam bidang pertambangan, maka pekerjaan di bidang tambang akan terasa menjadi lebih cepat karena data dan hasil pertambangan bisa dikelola oleh teknologi dengan cepat. Yang kedua adalah meningkatkan keselamatan kerja teknologi. Keselamatan adalah hal yang paling penting dalam bidang pertambangan. Hal ini dapat dibantu oleh teknologi dengan cara yang pertama adalah memasang CCTV pada area-area pertambangan dan juga memasang sensor-sensor pada alat-alat pertambangan sehingga pihak pertambangan tahu bahwa bagaimana kondisi dari alat berat mereka. Selanjutnya, bidang teknik pertambangan ini juga memiliki kelemahan, yaitu biaya teknologi yang mahal. Dengan adanya teknologi, maka pekerja-pekerja di area tambang harus dilatih lagi supaya mereka bisa tahu bagaimana cara menggunakan teknologi yang sudah tersedia di area tambang. Dan biaya untuk melatih itu tidaklah kecil. Yang kedua adalah mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Dengan adanya teknologi, maka tidak dibutuhkan lagi tenaga kerja manusia yang dapat dilakukan oleh teknologi karena pertambangan ini bisa menjadi lebih untung jika menggunakan teknologi. Selanjutnya kita masuk pada bidang kecerdasan buatan atau AI. Terdapat dua kelebihan dan juga dua kelemahan. Yang pertama adalah mempermudah pekerjaan manusia. Dengan adanya AI, pekerjaan manusia dapat menjadi lebih efisien dan dapat dikerjakan dengan lebih cepat. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh manusia tidak sepenuhnya membuahkan hasil yang terbaik. Maka dari itu, AI hadir sebagai pengambil keputusan yang memanfaatkan data dan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelemahan. Yang pertama adalah risiko pengangguran akibat otomatisasi. Nah, jika pekerjaan sudah bisa dilakukan oleh AI, maka kebutuhan tenaga kerja manusia bisa dikurangi. Hal ini membuat tingkat pengangguran menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah masalah keamanan dan privasi data. Banyak pihak-pihak yang ingin meretas data-data yang sudah masuk ke dalam AI sehingga menguntungkan bagi diri mereka sendiri dan merugikan bagi orang lain. Ketiga, ada pada bidang teknik informatika terdapat dua kelebihan dan juga dua kelemahan. Nah, pada kelebihan pertama yaitu untuk mempermudah pengelolaan data dan juga informasi. Nah, dunia informatika ini membantu manusia untuk mengolah, menyimpan, dan mengakses data dengan lebih cepat dan efisien dengan menggunakan teknologi komputer. Yang kedua, ada mendukung perkembangan teknologi digital. Nah, teknik informatika berperan sebagai pembuatan aplikasi, website, dan sistem digital yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelemahan, yang pertama ada risiko kejahatan data cyber. Penggunaan teknologi digital dapat menimbulkan ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran virus komputer. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi. Penggunaan sistem komputer yang berlebihan dapat membuat manusia terlalu bergantung pada teknologi sehingga kemampuan kerja manusia berkurang. Oke, sekarang kita terkait ke teknik mesin. Nah, keunggulannya itu pertama bisa bekerja di banyak bidang industri. Dengan maksud ini, teknik mesin ini itu bekerja secara universal dan maksudnya dari teknik mesin ini itu bisa masuk ke berbagai bidang seperti bisa berguna dalam bidang kesehatan ataupun kendaraan otomotif. Dan juga untuk yang kedua, poinnya itu dekat dengan teknologi modern seperti robotika dan kendaraan listrik. Nah, diketahui bahwa teknik mesin ini akan selalu ada di kehidupan sehari-hari kita, apalagi dalam maksud seperti kendaraan bermotor ataupun seperti mesin ataupun AC seperti contoh. Untuk kekurangannya itu, materi kuliah cukup sulit dan
materi yang perlu dipelajari untuk memasuki bidang teknik mesin ini ada seperti matematika lanjut ataupun fisika yang lebih mendalam lagi. Untuk kekurangan yang kedua itu persaingan kerja cukup ketat karena teknik mesin ini membuka banyak peluang kerja bagi orang, makanya orang lebih memilih pergi ke bidang tersebut supaya mendapatkan pekerjaan yang aman. Selanjutnya ada teknik sipil. Pertama itu dampak fisik yang nyata dan abadi. Maksudnya di sini itu seperti pembangunan jembatan atau pembangunan secara umumnya itu bisa dilihat secara realitas. Dan juga untuk penggunanya yang kedua yaitu peluang kerja selalu ada. Jadi setiap kita masih hidup, kita masih memerlukan teknik sipil ini karena kalaupun itu kita masih perlu membuat pembangunan baik apapun masalahnya. Untuk kemudiannya itu yang pertama itu resiko hukum dan keselamatan tinggi. Kemungkinan besar terjadi resiko seperti kejatuhan ataupun yang membahayakan nyawa. Dan kemudian yang terakhir adalah mobilitas tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke teknik robotika. Kelebihan yang pertama adalah robot bisa belajar sendiri, AI, dan mengambil keputusan otomatis. Lewat kecerdasan buatan atau AI, robot tidak lagi kaku, melainkan bisa belajar dari kesalahan, mengenali lingkungan itu sendiri, dan mengambil keputusan yang mandiri. Yang kedua adalah respon robot sangat cepat karena data diproses secara real time. Pemrosesan data secara real time membuat robot bisa langsung merespons informasi dari sensornya, seperti langsung berhenti sebelum menabrak batas. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama adalah boros daya baterai. Menjalankan algoritma berpikir yang rumit membutuhkan tenaga komputasi yang besar, sehingga baterai robot cenderung lebih cepat terkuras. Dan yang terakhir, rentan bug dan peretasan. Karena nyawanya ada pada kode software, satu kesalahan program atau bug bisa membuat robot malfungsi, seperti ada risiko sistem yang disusupi oleh peretas. Yang kedua adalah teknik biomedis. Keunggulan yang pertama adalah mendeteksi penyakit lebih cepat dan lebih akurat. Algoritma komputer mampu memindai hasil visual medis, seperti contoh MRI atau CT scan, secara instan dan mendeteksi gejala penyakit sekecil apapun dengan sangat cepat. Yang kedua adalah membantu pengobatan sesuai data pasien. Informatika mampu mengelola miliaran data genetik atau DNA yang rumit untuk membantu ilmuwan menciptakan obat yang dirancang khusus sesuai profil tubuh pasien. Untuk kelemahannya sendiri adalah risiko kebocoran data medis. Ketika rekam medis diubah menjadi serba digital, risiko kebocoran data sensitif dan privasi pasien menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi. Dan yang terakhir adalah kesalahan data bisa menyebabkan diagnosis salah. Komputer tidak memiliki intuisi seperti kita atau dokter manusia. Jika data awal yang dimasukkan keliru, komputer akan mengeluarkan diagnosis yang salah dan bisa membahayakan pasien sendiri. Pada desain grafis dapat dua perkembangan. Kelebihan pertama yaitu untuk mempermudah penyampaian informasi. Jika desain grafis yang memiliki visual yang bagus, menarik dan jelas, maka para masyarakat dapat lebih tertarik untuk membacanya. Yang kedua, membantu promosi dan pemasaran. Sama juga dengan desain menarik, produk atau informasi dapat lebih menarik perhatian masyarakat. Habis itu ada perubahan, yaitu membutuhkan perangkat atau software yang mahal. Nah, desain grafis itu membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan karya yang maksimal. Yang keempat ada risiko plagiarisme karya. Hasil desain digital dapat dengan mudah disalin atau digunakan orang lain tanpa izin, sehingga dapat membuat pemilih asli dapat merasa lebih. Baik, selanjutnya adalah teknik industri. Nah, teknik industri ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah proses produksi menjadi lebih cepat karena adanya bantuan dari teknologi dan sistem komputer. Selain itu, teknik industri juga membantu memudahkan pengambilan keputusan. Jika sistem terjadi gangguan, pekerjaan juga bisa terganggu. Nah, untuk kekurangannya, yang
pertama yaitu ketergantungan pada sistem komputer. Seperti yang saya bilang tadi, jika terjadi gangguan pada sistem, maka pekerjaan akan dapat terganggu. Dan biaya yang cukup tinggi dikarenakan biaya operasional dan peralatan yang dibutuhkan dalam teknik industri ini cukup mahal. Selanjutnya adalah teknik siber. Nah, teknik siber ini berfungsi untuk membantu dan melindungi dan juga mendeteksi ancaman dengan cepat, seperti virus atau peretasan pada sistem komputer. Oleh karena itu, bidang ini merupakan bidang yang sangat penting di era digital sekarang. Tapi, teknik ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yaitu yang pertama, sistem harus selalu diperbaharui agar tetap aman dari ancaman baru. Selain itu, biaya operasional dalam bidang ini juga cukup tinggi karena membutuhkan perangkat dan keamanan yang harus selalu dikembangkan. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.